Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat malam Tribuners semua. Balik lagi dengan kita nih di Bincang Bola dengan saya Gina dan juga Harley. Yeay. Jadi saya punya kisah tentang Liga J dan Liga K, Liga Jepang dan Liga Korea. Pernah nggak tahu belajar dari mana mereka? Memanage kompetisi. Di Indonesia. Pernah dengar nggak? Di Indonesia, itu betul. Gurunya tuh namanya Nabonur sama Dali Taher. Dua orang itu gurunya. Di Indonesia dulu punya 4. Ada Perserikatan yang kita tahu, kemudian ada Galatama, atau Galatama lah yang paling tinggi Galatama, kemudian Perserikatan, Bonden ini sistem Belanda dulu, yang disebut kompetisi padahal home turnamen. Bayangin, ngakunya kompetisi padahal yang dilakukan home turnamen. Kemudian ada Galakarya. Galakarya ini pemain yang usianya sudah di atas 31 tahun, nggak bisa lagi bersaing di Perserikatan dengan Galatama, masuk ke Galakarya. Galakarya ini adalah pemerintah mewajibkan kepada seluruh perusahaan-perusahaan BUMN punya klub sepak bola untuk menampung mereka nih. Dan itu berjalan sangat bagus. Yang terakhir, tentara. Kita punya Liga ABRI dulu namanya. Liga ABRI dulu. Mereka datang ke sini, mereka lihat ini 4 unsur di Indonesia. Mereka ambil yang ketiga. Oh, usianya tua-tua enggak. Usianya diambil, perserikatannya ditutup, usianya diambil Galatama, sistemnya diambil Galatama, tapi pembiayaannya diambil Galakarya, di mana perusahaan-perusahaan BUMN bertanggung jawab terhadap klub. Lalu disiplinnya diambil yang tentara, yang militer. Jadi 3 komponen ini dijadikan oleh Jepang dan Korea. Makanya kita dengar, kita tahu di Jepang ada klub Matsushita. Itu perusahaan besar yang mensponsori klub Liga Jepang, karena hanya ada 9, Korea dan Jepang, termasuk Ricky Yako pernah main di Matsushita. Kemudian kita juga ada dengar di Korea ada klub Hyundai, ya, Daewoo. Kita itu semua mengambil pola yang itu. Bedanya legislatif, yudikatif, eksekutif, wartawantif. Jadi saya mengistilahkan kita ini tip-tip semua. Jurnalistif ini ikut jadi satu. Yeah. Mereka mengikat diri jadi satu untuk kepentingan sepak bola. Kita alhamdulillah tuh nggak pernah bisa jadi satu. Masing-masing. Kita ini seneng berkomentar, nggak seneng berbuat gitu. Kita seneng kalau keadaan kacau. Kenapa? Karena ada duit receh itu di jalanan gitu. Daripada kita bersatu. Ini saya sampai hari ini nggak pernah habis pikir. Ngeritik boleh, kritisi boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi kita, iya, kan wartawan kerjanya ngeritik kan. Iya. Ya, saya juga mengkritisi. Saya sebagai anggota komite disiplin, komisi banding, tetap saya kritik PSSI, nggak ada masalah gitu. Tetapi nggak punya agenda. Agendanya cuma satu, sepak bola menjadi lebih baik gitu. Tapi jangan menggunakan sepak bola dengan alasan sepak bola lebih baik, padahal punya agenda lain. Ini yang nggak boleh. Dan ini yang selalu terjadi. Begitu terus-menerus gitu. Terus gitu. Ingat bagaimana Nurdin Halid dan Nirwan Bakri di demo 10 bulan. Jatuh. Diganti Pak Johar Arifin. Berjalan, berantakan. Kemudian masuk lagi Edi Rahmayadi. Sama juga. Lanyala. Kemudian Edi Rahmayadi. Sama juga. Masa sekarang mau kita lakukan hal yang sama? Nah, memang kalau menggunakan PSSI harus ada regenerasi total emang. Ya, sebenarnya gini, regenerasi atau tidak regenerasi itu bukan persoalan fundamental. Yang fundamental itu adalah bagaimana kita mengubah mindset kita nih. Gitu loh. Jangan kita mengatakan ini untuk kepentingan nasional, padahal kita punya agenda-agenda di balik itu. Dan ini yang selalu terjadi di sepak bola kita. Ini sepak bola. Kita bayangin ya, saya nggak nyebut nama karena ini aib ya. Dan orangnya sekarang umurnya udah 53 tahun, punya cucu, mungkin udah punya anak, pasti punya menantu, mungkin punya cucu insya Allah. Kan kalau disebut namanya
kurang kasihan anak cucunya, menantunya, jangan. Enggak, saya komit itu. Anaknya nah kalau mau nanti saya telepon, saya kasih tahu. Kalau yang ini enggak. Jadi bayangin, Indonesia pernah kan juara Coca-Cola Asia Pasifik. Ya, betul. Under 16 tahun 88. Dengar ya, pernah ya. Kan kita nih junior sukses loh. 61 kita juara Asia bareng dengan Myanmar. Dulu Burma, ya. Saya juga nih belum ada nih kisahnya nih kenapa bisa juara kembar. Kemudian kita 79 ikut Piala Dunia menggantikan Irak sang juara karena anti Coca Amerika dia nggak mau karena pialanya piala Coca-Cola. Diganti Korea Utara nggak punya hubungan diplomatik dan musuh Amerika. Kuwait juga begitu. Pada masa itu Indonesia yang di per-8 sangat lumayan baik dibanding negara-negara lain. Waktu di penyisian kita 3 kali menang, maka Indonesia yang dipilih. Ditunjuk oleh FIFA. Kemudian, yaitu tadi, tahun 88 kita juara Asia Coca-Cola Under 16. Di semifinal mengalahkan Cina 4-1. Di final mengalahkan Korea 3-1. Bayangin. Pemain-pemain Korea yang kita kalahkan itu besar ikut Piala Dunia. Pemain-pemain kita yang menjadi juara itu, alhamdulillah, semua tenggelam. Kenapa? Bayangin, ada pemain yang pada saat itu, ya, dia bermain 2 tahun sebelumnya. Nah, ini clue-nya nih. 2 tahun sebelumnya, dia ada the best player Galakarya. Bayangin. Kan nggak mungkin anak umur 15 tahun, 16 tahun jadi karyawan. Mungkin nggak? Kemudian dari data yang kemudian muncul di kemudian hari, maka diketahuilah dia lahir tahun 1967. Bayangin, kalau dia 1967 lahir, tahun 88 umur dia berapa? 21 tahun. Anak umur 14, 15 lawan anak 21 tahun pasti kalah. Betul. Ya. Itu masih lumayan. Ada lagi satu pemain umurnya sudah 24 tahun dan alhamdulillah sudah punya anak 1 dan ngajar sebagai honorer 2 tahun di Jawa Tengah. Bayangin. Menang, pasti menangnya. 6-7 pemain kita umurnya seperti itu. Jadi orang suka bilang, kita kenapa ya kalau di junior hebat-hebat? Ya itu. Kita pernah gala siswa 2 kali, 3 kali, kalau saya nggak salah 3 kali runner up. Jadi saya ketemu tahun 86 pada saat Asian Games di Seoul. Saya ikut Liga Selection, ada Ruli Neri waktu itu di sana juga. Waktu itu manajernya Pak Andi Darussalam. Tahu salah. Jadi saya ketemu dengan Kapten Siregar namanya. Dia generasi ketiga di Malaysia. Dia bilang, Pak C, dia sebut 3 nama. Saya pertama mimpin, belum sekolah saya. Sekolah maksudnya sekolah tambahan untuk naik pangkat. Anak ini kelas 2 SMA. Saya 2 tahun sekolah pendidikan, kemudian lulus jadi mayor, jadi manajer lagi. Anak itu kelas 2 juga. Jadi 3 tahun anak itu kelas 2, dia bilang, saya tidak tahu mana yang bodoh. Gitu. Jadi yang rugi nanti Indonesia, bukan kita. Saya ini bagaimanapun saya Indonesia, dia bilang. Meskipun saya ini saya generasi ketiga, tapi saya tetap merasa lebih Indonesia daripada lebih Malaysia gitu. Nah itu yang terjadi di kita. Nah sekarang nggak mungkin itu dilakukan karena FIFA menggunakan MRI. Anak-anak kita yang ada sekarang ini usianya pas, kemampuannya ya harus ditingkatkan. Waktu nggak cukup untuk itu. Kita harus melakukan jalan terobosan-terobosan. Sekali lagi, ini debatable, ini pendapat saya. Begitu. Nah, tadi Bang, seru banget tadi ya obrolannya. Nah, kalau balik lagi ke mengenai persiapan ini Bang, tadi kan sempat juga kita ngebahas pelatihnya timnas Indonesia yang namanya Sintayong itu ya. Ini kalau kondisinya kan masih COVID nih Bang nih ya, masih COVID, masih pandemi nih. Terus timnas ini belum bisa menemukan lawan untuk bertanding loh. Dicoba lah bahasanya, dicoba ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sama Sintayong untuk saat ini untuk bisa mengasah skill-skill pemain yang mungkin ya kita tahu ya beberapa bulan lagi ya. Dan lagi memang butuh
butuh uji coba Uji dengan coba. dengan tim yang mungkin sepadan karena ini levelnya sudah Piala Dunia, Bang. Ya, jadi gini, ini sekali lagi, ini saya dengar dari luar. Sebagai wartawan, kuping saya Bener. Infonya dari mana-mana, Bro. sampai hari ini belum latihan karena betul tadi Sintayong bukan nggak kena COVID tapi dia isolasi diri. Kemudian diduga ada beberapa pemain kita yang terindikasi meskipun itu kemudian alhamdulillah tidak terbukti. Jadi tanggal 1 baru mulai latihan. Nah sekarang katanya sedang bernegosiasi dengan pihak Korea. Karena itu kan pertanyaan gimana kok kita mau latihan kemana? Kalau latihan ke Korea maka dapat teman latih tanding yang bagus. Hanya saja sekarang pihak Korea belum mau bernegosiasi dengan kita, ya, dengan tim. Kenapa? Karena orang masuk dari semua negara masuk itu karantina 2 minggu. Sintayong keberatan kalau karantina 2 minggu karena waktu yang akan terbuang terlalu banyak. Mereka minta 2 hari. Nah, sampai hari ini pihak Korea belum mengabulkan itu. Kita berdoa saja supaya pihak Korea bisa mengabulkan itu dan anak-anak masuk ke Korea, ke Seoul, kemudian mereka istirahat 2 hari, ya, isolasi diri 2 hari, kemudian setelah itu melakukan latihan-latihan. Nah, latihan-latihan yang dilakukan oleh Sintayong, kenapa pilihannya di Korea? Pertama, dia orang Korea. Ya. Yang kedua, dia tahu kelas Korea di atas Indonesia. Apa buktinya? Dari tahun 85 sampai 2018, Korea belum pernah nggak tampil di Piala Dunia. Pada 85 bersaing dengan Indonesia. Begitu takut Kim Jong-nam. Begitu takut Kim Jong-nam. Makanya kedutaan Korea Selatan luar biasa bekerjanya mencari info. Bahkan saya kaget juga tulisan saya di bola itu, laporan tentang pemain kita di bola itu dibawa oleh dia sebagai bahan. Kim Jong-nam itu menghitung 3 pemain yang dihitung. 1 Bambang Nurdiansyah, 2 Zulkarnain Lubis, yang 3 Heri Kiswanto. 3 pemain ini dihitung betul oleh Kim Jong-nam. Bagaimana mematikan Bambang, bagaimana mematikan Jul, bagaimana membackup menutup semua gerakan Heri Kiswanto. Dan mereka berhasil. Kita kalah di Korea 2-0, kemudian kita main di Jakarta, alhamdulillah kita kalah 4-1. Coach Bambang tuh ikonik tuh. Pelatihnya sambil ngerokok itu dulu di lapangan sambil ngerokok ya. Nah, pelatihnya waktu itu Sinyo Aliandu, asistennya adalah semua almarhum sudah, Salmo Nasution dan Berce Matula Pelwa. 3-tiganya sudah almarhum. Manajernya Om Benny Mulyono juga almarhum. Kemudian Chief Demissionnya Pak Kup Jenal juga almarhum. Semua sudah almarhum. Begitu. Banget ngomongin sepak bola Indonesia itu. Kita tahu lah yang tadi kita sebut bahwa di Piala Dunia U20 ini timnas Indonesia bakal kedatangan pemain-pemain muda. Ada dari dunia yang udah main di Manchester United, Mason Greenwood, Kubo. Arsenal ya. Ya, Kubo punyanya Real Madrid yang dipinjamkan ke Mallorca gitu kalau nggak salah. Dan kira-kira pemain Indonesia sendiri yang kira-kira bakal menonjol dan dapat dilirik oleh tim-tim Eropa nanti kira-kira siapa? Nah, gini. Saya kira kalau pemain-pemain yang tadi Harley sebutkan itu pasti sudah punya tempat masing-masing. Kita berharap ini Indonesia, kenapa ini kita penting kita prestasi kita naik? Karena Indonesia ini harus naik peringkatnya. Kalau saya nggak salah, peringkat 70 ke atas ya baru boleh main di liga-liga primer di Eropa, di Inggris, Spanyol. Kenapa? Itu yang terjadi dari pemain kita ada yang nggak boleh main di banyak. Bagas juga sudah ditawar di Inggris, tetapi begitu lihat regulasi FIFA dibatalkan. Ini penting kita. Jadi Piala Dunia ini yang sekarang ini bukan sekedar kita jadi tuan rumah, bukan sekedar kita lolos grup, tapi kita harus mengubah peringkat kita menjadi masuk ke peringkat jajaran 70. Apa itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita masuk semifinal, insya Allah kita bisa di situ. Mungkin nggak kita semifinal? Yaitu tadi, jalan pintas harus kita lakukan. Kenapa?
Karena begitu kita bisa main di Eropa, maka ini semua, saya nggak punya pengalaman begini. Ingat Kurniawan Dwi Wilianto ya? Kurus. Ya, kurus. Saya waktu itu bikin tabloid yang di Jawa Barat itu top tuh. GO kata orang Jawa Barat tuh. Oh, saya langganan. Langganan. Kami dulu launchingnya mengundang Sampdoria. Sampdoria. Kurniawan main di Sampdoria. Kurniawan main Sampdoria sebagai pemain pinjaman. Waktu itu belum ada keharusan FIFA ranking 70 gitu, belum ada. Regulasinya masih bebas. Normal ya. Kurniawan main. Padahal main sebagai pemain pinjaman. Lalu Sampdoria ke Hong Kong, Kurniawan juga main di Hong Kong dan nyetak gol juga di Hong Kong. Tahu apa yang terjadi sekolah-sekolah sepak bola? Itu membludak, membanjir orang tua mengantar anaknya. Kenapa? Harapannya mau seperti Kurniawan. Nah, bayangin, kalau sepak bola kita nih sekarang nanti ini kita bisa sampai semifinal, kita masuk ke level 70, maka Bagas, mungkin Beckham, mungkin Bagus, mungkin Duanga, mungkin Sultan Ziko, Witan, dan lain-lain bisa bermain di sana. Tetapi apakah mereka ini cukup untuk itu? Saya dengan permohonan maaf yang sangat besar gitu, nggak cukup mereka sekarang ini untuk sampai ke sana. Sebelum ya Bang ya? Ya, jadi ini ada tawaran-tawaran yang tadi saya sebutkan, ada 6 pemain yang berdarah Indonesia. Ada juga 6 pemain Brazil yang udah siap membela Indonesia. Anak-anak muda usianya juga muda-muda. Bahkan dia masuk dalam 200 pemain pilihan yang untuk dipersiapkan ke Piala Dunia kita, ke Piala Dunia 2021 nanti. Itu 200 anak. Dari 200 anak itu levelnya A dan B. Yang milihin Brazil sendiri. Kenapa? Karena Brazil juga berpikir kalau anak-anak ini terus bertahan di Brazil, belum tentu lolos. Kenapa? Karena saingannya terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemainnya nggak bisa bermain di mana-mana karena nggak bisa. Kenapa? Karena junior ini pasti agen-agen itu datang untuk menyaksikan itu. Bayangin. Seluruh dunia. Bayangin. Jadi kalau kita bisa masuk ke semifinal, insya Allah itu bisa terjadi dengan jalan pintas, ya. Bukan membenarkan jalan pintas nih, karena kalau kita membenarkan ada pembenarannya. Brazil, Prancis, ya, Jerman, Belanda, Inggris, pemainnya banyak tuh, ya kan? Banyak tuh dia. Yang ada Boateng negaranya beda gitu kan? Iya kan? Prediksi Indonesia semifinal masuk Bang? Kalau melakukan jalan pintas. Kalau si naturalisasi itu dilaksanakan ya, kalau naturalisasi itu dilaksanakan. Yang pertama saya ngajak semua pihak lah. Sekali lagi ini debat tebal nih, pendapat saya mungkin aja dianggap tidak betul, tapi saya tadi sudah mencontohkan Dawes Dekker, Dr. Setiabudi dan Emma Husni Tamrin. Ya, ayo kita berpikir. Ini buat Indonesia kok, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, buat Indonesia. Bayangin kalau Indonesia bisa masuk semifinal, apa yang terjadi pada bangsa ini? Kita ini pecah gara-gara pilpres, kita pecah gara-gara pilkada. Di sepak bola nih kita bersatu. Nggak kenal partai sepak bola itu. Partainya bola, bulat. Nggak ada lagi yang lain. Tuh kayak di belakang. Benar. Gitu. Itu. Cuman itu. Nggak ada lagi yang lain. Ayolah, kita nggak punya kebanggaan lain yang lain kecuali yang ini. Ayo kita dorong sama-sama untuk menciptakan kebanggaan kita bersama. Bahwa ini ada yang nggak sesuai. Udah kita stop dulu deh. Bahwa PSSI ini sekarang begini, begitu, ya kita stop dulu deh. Udahlah, itu kita bikin catatan-catatan tertentu yang pada masanya nanti kita ledakan kalau itu perlu diledakan. Tapi ini sekarang yuk kita sama-sama konsentrasi mempersiapkan anak-anak kita ini, adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk sukses di Piala Dunia. Cuma itu, nggak ada lagi yang lain. Ya, semoga Timnas Indonesia 20 bisa berbicara banyak nanti di Piala Dunia. Harapannya semifinal tadi dia, Bang Rizal. Harapannya kan semifinal kalau kita melakukan jalan pintas. Kalau enggak, naturalisasi. Naturalisasi di tidak ambil pemain ini Bang ya. Tetap. Iya betul. Kriteria yang ada ujian. Betul. Terakhir nih. Aku mau nanya lagi. Boleh. Tadi kan ngomongin persiapan mengenai timnya ya sebenarnya. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih, persiapan Indonesia-nya sendiri nih untuk menuju U20 nanti
sebagai tuan rumah seperti apa nih pandangannya? Apalagi Bang, sorry, ada isu pertandingan tanpa penonton. Ya. Justru kan yang dua Piala Dunia itu yang bikin daya tariknya penonton di stadion, datangnya pendukung-pendukung negara lain ke Indonesia bisa meningkatkan devisa negara. Bisa juga cuan ya, cuan. Itu kira-kira gimana Bang? Sudah siap Pak, apa? saya nggak mau berandai-andai ya. Saya nggak mau berandai-andai. Memang kenapa Indonesia dipilih karena Indonesia punya spektator yang luar biasa gitu. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Dan kita berharap, ini harapan, sambil kita berdoa karena ini hari Arafah gitu, barangkali insya Allah meskipun doa yang utama di hari Arafah adalah doa untuk permohonan maaf gitu pada diri kita, tapi kita juga boleh kok berdoa untuk yang ini. Mudah-mudahan corona itu bisa segera meninggal, pulang ke rumahnya. Gitu. Udah lama nggak main sepak bola Bang. Iya itu makanya. Gitu. Mudah-mudahan corona segera pulang ke rumahnya lah. Gitu. Oke, go home.